Ya Tuhan Sang Pencipta, yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau Dia utus? Shalom, selamat pagi, tetap semangat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku, pada pagi ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah perjamuan kudus pembangunan. Dan ibadah pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji, STH. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan sebelum pelaksanaan ibadah pada pagi ini, kami sampaikan penekanan warta jemaat dalam 1 minggu ke depan. Sebelum ada pengumuman ibadah new normal terkait dengan COVID-19, bahwa ibadah masih dilaksanakan secara online atau dilaksanakan di rumah-rumah. Penekanan warta jemaat yang pertama adalah ibadah persekutuan doa dan pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020, masih dilaksanakan secara online. Demikian juga ibadah berayat pada tanggal 6 Agustus juga dilaksanakan secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dengan kita pujikan Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Marilah sekarang kita satukan hati, kita nyatakan kehidupan dan keberadaan kita kepada Allah. Kita serahkan rangkaian sepanjang kebaktian dan syukur kita pada pagi hari ini kepadanya. Kita mengambil saat teduh. Saudaraku sekalian, ibadah yang kita alami pada pagi hari ini, kita alaskan di dalam kuasa dan kasih Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, sebab sejengkal pun Ia tidak akan pernah meninggalkan karya tangannya. Dan salam damai sejahtera dari Allah Bapa, sebagaimana telah nyata di dalam diri dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Sidang jemaat
yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada bagian dari kesaksian Alkitab yang menjadi tema kebaktian kita pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 yang demikian, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita sambut kesaksian ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 3. Sidang jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita landaskan sukacita persekutuan kita saat ini dengan sejenak merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab. Dan sebelumnya marilah kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Maha besar di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau senantiasa di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah menjauhi kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa berkarya melalui beragam aktivitas yang kami lakukan. Demikian juga berkat kecukupan yang Tuhan percayakan, kami pun tetap Tuhan sertai. Bapa, pada saat ini kami membangun sukacita, kebaktian minggu, bahkan kami ingin menandai sukacita khusus berkait dengan perayaan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan dalam sebuah perjamuan kudus yang Tuhan percayakan. Ya Allah, sebelum kami renungkan bagian dari kesaksian Alkitab, kuasai hati dan pikiran kami, terangi, dan apapun yang kami lakukan serta dapati, sungguh-sungguh mengarahkan kami makin dekat di dalam kasih, ajaran, bahkan menyatakan yang Tuhan kehendaki.
Bersabdalah, kami siap untuk melakukan. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang menjadi pokok perenungan kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang akan dibacakan oleh salah satu penatua jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan minggu pagi hari ini terambil dari Matius 14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21, yang demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah saudara-saudara bagian dari kesaksian Alkitab yang melandasi sukacita persekutuan kita, perenungan kita sebelum kita masuki pelayanan perjamuan kudus pada saat ini. Sebelum kita renungkan lebih lanjut, marilah kita sambut dengan kembali memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 6. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana saudara-saudara, masih tetap dan makin sehatkah? Iya,
Amin. Turut bersukacita. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah berada atau secara sengaja mencari dan menuju, kemudian barang sejenak di situ, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, jauh dari keramaian, jauh dari bermacam aktivitas, baik yang kita lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, tentunya kita atau siapapun yang sedang berada di suatu tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, pasti bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Ada yang karena ingin mendapatkan suasana hening, ada juga yang misalnya bagi anak-anak kita ya karena sedang bermain petak umpet, ya harus bersembunyi, dan temannya, lawan mainnya harus mencari. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian, hal yang seperti itu, berada atau mencari tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian, sempat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentunya sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada maksud khusus yang ingin dialami oleh Tuhan Yesus ketika itu. Bisa jadi keberadaannya di tempat yang sunyi ini karena ia ingin beristirahat sejenak, atau sembari merenungi kematian Yohanes Pembaptis yang tidak lain juga masih terbilang kerabatnya sendiri. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab kita, bahwa keinginan Yesus untuk menyendiri, untuk menyepi sejenak, untuk beristirahat sejenak, untuk menjauhkan diri dari bermacam kepenatan hidup ketika itu, tidak berlangsung lama. Sebab secara tiba-tiba datanglah berbondong-bondong banyak orang kepadanya. Kondisi berubah begitu drastis. Nah, saudara-saudara, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Yesus begitu ia melihat, begitu ia mendapati banyak orang berbondong-bondong mendapatinya? Melihat orang sebanyak itu, diceritakan oleh Injil Matius, hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Dia pun segera menyingkirkan permasalahan pribadinya untuk memberikan solusi terbaik atas segala persoalan, atas segala pergumulan, atau apapun permasalahan yang sedang dibawa oleh banyak orang tadi kepadanya. Yesus memberikan solusi terbaik atas kebutuhan mereka yang mendatanginya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pada sisi kemanusiaannya, Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Merenungi permasalahan hidup dan berusaha untuk mencari atau mengalami keheningan memang adalah sesuatu yang manusiawi, wajar.
boleh dilakukan. Tetapi hal khusus yang ingin disampaikan, diwartakan oleh Injil Matius, bahwa Yesus tidak membiarkan dirinya terbuai oleh perasaannya. Yesus tetap berkarya karena perhatian tulusnya kepada banyak orang yang jelas-jelas sedang berada di hadapannya. Ini menandakan bahwa Yesus sungguh-sungguh ingin meneladankan ajarannya. Tidak hanya teoritis, tidak hanya omong tok. Ajaran yang juga ingin Yesus buktikan kepada setiap pengikutnya, bahkan secara khusus orang-orang yang berbondong-bondong mendatanginya ketika itu, dilakukannya dengan menyangkal keberadaannya yang mungkin, yang bisa jadi sedang kalut. Yesus memilih untuk tetap berkarya bagi banyak orang. Saudara, banyak jenis pekerjaan bahkan aktivitas yang membutuhkan pengabdian dan kerelaan untuk sejenak menyisihkan kepentingan diri sendiri demi memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Demikian juga suasana kehidupan yang dihadapi bahkan dipercayakan oleh Tuhan kepada Gereja Kristen Jawi Wetan, dan tentunya beserta segenap warganya. Artinya saudara-saudara, bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan dan segenap warganya dipanggil oleh Allah untuk bersama-sama nyawiji, dipanggil oleh Allah agar bersama-sama menjadi satu, dipanggil oleh Allah agar menjadi terang dan garam yang pas. Artinya pas, menjadi terang yang tidak membuat silau orang-orang atau siapapun yang ada di lingkungannya, tetapi menjadi terang yang memancarkan karya Allah dan mampu membuat teduh suasana kehidupan dan kebersamaannya. Menjadi garam yang pas ibarat masakan, hasil masakan yang dikerjakannya tidak terasa pahit karena terlalu banyak garam, terlalu asin, ataupun tidak terasa hambar karena kurang garam, kurang asin. GKJW dan seluruh warganya dipercaya oleh Tuhan agar seperti para murid yang dilibatkan di dalam pelaksanaan karyanya, seperti para murid yang juga dipercaya sebagai mitra Allah, dilibatkan dalam karya. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kepercayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Gereja Kristen Jawi Wetan dan warganya, kepada saya dan panjenengan sekalian, kepada setiap orang Kristen, kepada setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, untuk memberlakukan perhatian dan ketulusan Allah kepada segenap ciptaannya demi
makin terasahnya kepekaan setiap kali mendapati kondisi yang membutuhkan kehadirannya. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkah kita meninggalkan zona nyaman, zona aman, dan meneladani Kristus yang adalah sumber dan pusat hidup dari perbuatan baik kita? Kita mengambil saat teduh. Tuhan, ajar kami untuk rela berkorban dan terus berserah kepadamu. Ajar kami juga untuk sanggup meneladanimu. Engkau nyatakan belas kasih kepada setiap yang Tuhan sayangi dengan cara yang begitu sempurna. Kami rindu memiliki belas kasih-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami yang sudah menikmati belas kasih-Mu untuk meneruskannya kepada segenap karya ciptaan. Amin. Saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan masuki pelayanan perjamuan kudus. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW sebagai persekutuan pernah mengalami masa kelam, yaitu pada masa penjajahan Jepang di negara kita. Saat itu GKJW sempat mengalami perpecahan, bahkan dualisme kepemimpinan. Ini adalah salah satu peristiwa sejarah yang menjadi pelajaran bagi generasi baik saat ini maupun generasi yang akan datang, yaitu agar selalu mensyukuri, selalu merawat dan menghidupi Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan inilah saudara-saudara awal mula hari kebangunan Gereja Kristen Jawi Wetan yang selanjutnya menjadi hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan saat ini kita hayati dengan merayakannya dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebelum kita mengalaminya, marilah kita berdoa. Kita serahkan keberadaan hati, pikiran, dan hidup kita kepadanya, sehingga kita benar-benar dipandang layak untuk melayankan maupun menerima pelayanannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami ya Allah. Pada saat ini di tengah sukacita kebaktian yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami ingin menandainya secara khusus berkait dengan peringatan dan perayaan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan dengan melayankan dan menerima pelayanan perjamuan kudus. Ya Bapa, anugerahi kami pembaharuan akal budi pekerti
di dalam hati, pikiran, dan hidup nyata kami pribadi lepas pribadi. Dengan demikian kami pun tetap layak menjadi bagian dari saksi-saksi yang Tuhan percaya menyatakan anugerah keselamatan, kabar sukacita bagi siapapun bahkan apapun yang ada di lingkungan kami masing-masing. Bapa, kami terima dengan ucapan syukur anugerah perjamuan kudus yang Tuhan nyatakan. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, sekarang marilah kita menuju meja perjamuan kudus Tuhan yang telah disiapkan, seiring dengan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen BMGJ atau Kidung Batik nomor 204, bait 1. Tuhan yang berkata, di depan kita telah disiapkan oleh majelis jemaat roti dan anggur sebagai lambang sukacita persekutuan dibangun oleh Allah sendiri, sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk menyelamatkan saya dan panjenengan sekalian. Marilah sekarang kita terima dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur bagi kemuliaan Allah, anugerah yang indah ini. Kembali kita mengingat dan memperhatikan kesaksian yang dinyatakan oleh Rasul Paulus demikian. Apa yang telah kuterima dari Allah, itulah yang kuteruskan kepadamu. Ia mengambil roti, sambil memecah-mecahkan roti itu, ia berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah dan makanlah. Jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah dan makanlah." Selanjutnya, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Sambil di cawan itu, Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah janjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah
Ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah dan minumlah. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah anugerah indah yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Biarlah anugerah yang khusus, yang indah, yang begitu mengagumkan, secara khusus berkait dengan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan, benar-benar memberikan kekuatan dan makin memampukan Gereja Kristen Jawi Wetan baik secara lembaga maupun pribadi-pribadi warganya di dalam menapaki hari-hari kehidupan yang dipercayakannya dengan secara lebih baik lagi. Saudara-saudara, berlandaskan anugerah yang indah ini, sekarang marilah kita kembali membarui kita kepada Allah. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita undur dari meja perjamuan kudus Tuhan, kembali kita dianugerahi kekuatan dan penguatan, bagaimana kesaksian Alkitab yang demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Dan sekarang bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan zaman, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita serahkan persembahan syukur seiring dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 252, bait 2 dan 3. Menunggal negara
Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekarang sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Maha Kasih yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, terima kasih atas campur tangan Tuhan, terima kasih atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di sepanjang rangkaian kebaktian Minggu dan Syukur Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan pada saat ini. Bapa, kami yakin Engkau berkenan memakai sebagai sarana bagi kami sekalian mendapati kesempurnaan dan penyempurnaan di dalam menjalani hari-hari kehidupan, menyatakan anugerah kasih, ketulusan, perhatian, sukacita, bahkan campur tangan Tuhan di dalam karya, di dalam aktivitas yang kami jalani. Bapa, secara khusus kami menyerahkan beberapa saudara, orang tua, atau siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Di antara mereka mungkin hingga saat ini sedang berbaring sakit, dimanapun mereka mendapatkan perawatan dan dampingan khusus. Tuhan menyertai mereka. Terlebih saudara-saudara kami, pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya pengobatan, penyembuhan, pemulihan untuk kekuatan dan kesehatannya. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan ungkapan syukur dan sukacita. Persembahan yang kami kumpulkan, biarlah menjadi sarana bagi Tuhan di dalam mendampingi, di dalam menyertai, di dalam mengarahkan kami untuk melakukan kegiatan dan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di Jemaat Kota Baru Triorejo. Kami setiap pelayan, Tuhan anugerahi kemampuan, Tuhan anugerahi kekuatan, Tuhan anugerahi keterampilan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami serahkan setiap warga gereja dan jemaat-Mu, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, dalam hal apapun Tuhan menganugerahkan kepercayaan dalam menjalani tugas dan kewajiban masing-masing, baik yang studi maupun yang Tuhan telah menganugerahkannya pekerjaan. Demikian juga bagi mereka yang masih berupaya untuk mendapatkannya, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan semuanya itu benar-benar menjadi sukacita yang khusus bagi mereka, dan mereka pun tetap melakukan, mewujudkan ucapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, inilah kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Inilah kami, GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo. Pakai kami, kuasai kami, seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan saja. Kami akan mengakhiri sukacita kebaktian kami pada pagi hari ini. Apapun yang masih harus kami lakukan dan lanjutkan, Tuhan tidak akan pernah jauh dari kehidupan kami. Di dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri sukacita kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu,
saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih, biarlah sukacita persekutuan yang kita alami pada hari ini memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus bersabda, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Saudara sekalian, marilah sekarang kita pujikan Kidung Jemaat nomor 252, bait 1, dan nanti bait 4 kita lakukan dengan berdiri. Sekarang terimalah berkat melalui hamba-Nya. Anugerah Allah Bapa yang besar senantiasa melindungimu dan keluargamu. Berkat Tuhan nyata dalam hidupmu dan terus bertambah dalam hidup, tugas dan karyamu. Keselamatan dari Kristus Sang Putra menjadi alas kakimu dan tudung di atas kepalamu ketika engkau berjalan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai dan menguatkan kamu. Kasih dan janji-Nya menyertaimu dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pelaksanaan jalannya ibadah perjamuan kudus pembangunan pada pagi ini. Kita lakukan dengan lancar, dengan penuh hikmat. Semoga kita sebagai warga kerajaan Allah dalam Gereja Kristen Jayawetan yang mengundang kita, setiap umatnya, warganya untuk menghayati di dalam panggilannya. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mewakili Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH yang sudah melayani pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada anak-anak kami, organis, multimedia, serta saudara-saudara kami yang penuh semangat, tim shooting yang dipimpin oleh Bapak Penatua Iwan Cilaban yang begitu luar biasa pada pagi ini untuk mengerahkan krunya untuk menyoting kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga mewakili segenap majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun, baik di ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Selamat berbahagia dan terima kasih kepada seluruh warga jemaat Kota Baru Ndirorejo. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Amin.